Laut ini pemersatu bangsa. Tidak boleh laut itu dipagar seperti itu. Nah, makanya masyarakat juga bilang ya untuk memecah gelombang, ya itu yang masyarakat bisa lakukan. Ini saya akan mencoba menaiki, walaupun ombaknya cukup tinggi ya. Ini Pak Heru, ini aman ya? Oh siap, aman. Kita bisa aman, naik ya Pak? Ayo, naik aja Bu. Seperti DKP, KKP, waktu itu pura-pura nggak tahu. Ada campur tangan juga dari pemerintah. Ya tentu, bukan lagi campur tangan, ini jelas-jelas dokumennya seperti ini. Mau nipu kayak mana lagi gitu ya. Ini dokumen mereka yang nyusun. Pagar laut yang membentang di 6 kecamatan dan 16 desa di sepanjang perairan Tanggerang, Banten menjadi sorotan publik. Meski sudah dilaporkan sejak Agustus 2024, namun hingga kini belum diketahui siapa pemilik barisan bambu sepanjang 30,16 km yang tersusun rapi di tengah laut ini. Lalu untuk apa tujuan dibangunnya pagar laut ini? Dan apa dampaknya bagi para nelayan sekitar? Bersama saya, Nadia Valeri, inilah iNews Facts. Keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir pantai utara Kabupaten Tanggerang, Banten menimbulkan kehebohan. Struktur pagar yang terbuat dari bambu setinggi 6 meter ini membentang di 16 desa dan melewati 6 kecamatan. Tak hanya membuat resah warga pesisir, pagar ini juga merugikan nelayan karena mempersulit akses ke laut, meningkatkan biaya operasional, dan mengurangi hasil tangkapan. 99% lah mengganggu. Iya. Adapun untuk bahan bakar juga ngaruh Pak? Ya jelas ngaruh. Biasanya 10 liter jadi 20 liter. Karena perjalanannya kan belok-belok. Iya, Cari pintu ya. Cari pintu yang nyaman kan pasti itu ya perjalanan. Mencari ikan juga lebih agak sulit ya Pak? Agak sulit. Saya aja kemarin pasang bubu itu nyangkut di pagar. Akhirnya hilang 100 bubu ya. Khusus bubu. Nah, kali 25.000 berapa? 25 juta berarti rugi saya. Gara-gara itu kan. Ya dampaknya itu dan dampak kecil. Kamis 9 Januari 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan akhirnya menyegel pagar misterius di Laut Tanggerang. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Pung Nugroho menyatakan penyegelan dilakukan setelah pihaknya memastikan pagar tersebut dibangun tanpa izin. Bila dalam 20 hari masih belum ada yang mengurus perizinan, pagar bambu ini akan dibongkar. Kita melakukan penyegelan pemagaran laut yang sudah viral ini, dan ternyata memang kami wawancara dengan beberapa nelayan mengganggu. Pagar tersebut kami cek di KKP tidak ada TKKPR-nya, jadi perizinannya tidak ada. Pemerintah dalam hal ini KKP hadir, negara hadir di laut ini untuk melakukan penyegelan pemagaran laut tersebut. Laut ini pemersatu bangsa. Tidak boleh laut itu dipagar seperti itu. Melalui Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Presiden Prabowo Subianto menyetujui proyek pagar laut disegel. Presiden juga meminta agar kementerian dan pihak terkait untuk segera mencabut dan mengusut kontroversi pagar laut ilegal. Saat ini menurut data DKP Provinsi Banten, ada lebih dari 3.000 nelayan dan 502 pembudidaya di kawasan ini. Keberadaan pagar ini tidak hanya merugikan secara ekonomi,
tetapi juga berpotensi merusak habitat biota laut yang ada di sekitarnya. Lalu seperti apa dampak pembangunan pagar laut terhadap aktivitas para nelayan? Saat ini saya akan menemui salah satu nelayan di wilayah ini, Pak Heru, yang merasakan betul akibat dari pembangunan pagar tidak berizin terhadap mata pencahariannya. Sudah berapa lama tahu ada pembangunan pagar laut 30,16 km ini? Ya kurang lebih 6 bulan lah. 6 bulanan. Sudah 6 bulan? 6 bulan. Dari Agustus 2024 betul ya Pak? Ya kurang lebih seperti itu. Pada saat itu awal mula tahunya seperti apa Pak nelayan di sini? Ya awalnya sih ada kiriman material bambu itu. Material malam, bambu? Ya yang ngompoy itu 5 mobil malam. Malam hari itu Malam datangnya? harinya ya. Terus ditanyain, paginya itu saya tanyain, buat apa ini Pak? Bambu itu banyak banget gitu. Oh ya ini buat mager laut, ini buat ngedam atau apa gitu. Dari proyek mana? Dari Gunung Cidayu. Ada salah satu nama perusahaan, menyebut nama perusahaan. Iya, karyawannya itu menyebut nama perusahaan. Kalau nggak salah itu sekitar 10 orang lah. 10 orang datang, itu baru mengirimkan pagar material bambunya. Iya, baru sortil tuh. Semalamnya kirim, paginya kan ada karyawan. Jadi nyortilin bambu. Berarti banyak gitu ya Pak? Banyak, ribuan, puluhan ribu kayaknya. Puluhan ribu? Hampir tiap malam datang. Malam-malam jam 12, jam 1 datangnya. Setiap kiriman puluhan ribu material bambu itu Pak? Iya kan udah ketahuan satu mobil itu kurang lebih 500 sampai 600 batang lah. Kalau misalkan 5 mobil udah ketahuan berapa itu. 3.000, 4.000 mah dapat lah pasti. Dia masuk. Itu baru pada saat pengiriman. Pada saat pemasangannya Pak, warga di sini melihat? Ya banyak orang sini, ada warga kok. Ada kampung Pulau Cangkir, ada kampungnya, ada RT-nya, ada tokoh masyarakatnya, ada pedagangnya, ada petani tambaknya, ada pengunjung Pangeran Jaga Lautan, bukan orang Tangerang aja yang datang ke sini. Berarti yang masang itu warga? Ya warga nelayan, cuman tidak terlibat warga Pulau Cangkir. Yang masang itu orang-orang, kalau nggak salah orang Mauk ya, Tanjung Kait. Yang memasang warga di luar wilayah Pulau Cangkir ini, kampung Iya, Pulau betul, Cangkir ini Pak? Betul. Pemasangannya berapa lama? Pemasangannya kurang lebih sekitar 3 bulanan lah. 3 bulan? 3 bulanan. Pada saat itu ada upaya Pak dari warga menanyakan atau mencoba menghentikan begitu para nelayan di sini? Oh bukan warga aja sih, HNSI juga menyetop waktu itu. HNSI ya perwakilan warga kampung nelayan ya, dan juga dari Pokmaswas, kelompok pengawas dan masyarakat sudah sidak, berikut KKP, DKP. Sudah pernah datang ke sini? Sudah. Tapi tidak berhasil? Waktu itu sempat tutup kurang lebih 1 minggu. Nah setelahnya jalan lagi. Tutup tapi tidak dicabut? Tidak dicabut. Jalan lagi, ya saya pikir legalitasnya sudah ada, mungkin perizinannya, saya pikir begitu. Ya ternyata kemarin-kemarin itu ada penyegelan itu berarti belum ada gitu. Kirain sudah ada izin, ternyata kan belum ada izin. Berarti DKP, KKP waktu itu pura-pura nggak tahu. Padahal dia yang nyetop waktu itu awalnya. Kita bisa lihat langsung pagar lautnya? Boleh, silakan, nggak apa-apa. Saat ini saya sudah tiba di depan pagar laut misterius. Ini masih di wilayah Desa Kronjo. Tadi saya berangkat dari Kampung Pulau Cangkir di Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tanggerang, Banten. Perjalanan ke sini memakan waktu tadi sekitar 15 menit dengan kondisi ombak yang cukup tinggi. Saat ini cuacanya juga masih mendung, tadi sempat turun hujan. Pagar laut yang membentang di 6 kecamatan, di 16 desa di sepanjang perairan Tanggerang, Banten. Material bambu ini cukup kokoh. Berdasarkan informasi dari nelayan, ini kedalaman ataupun tinggi bambu bahkan mencapai 6 meter, ditancapkan hingga ke dalam laut. Dan tadi juga saya perhatikan di dalam perjalanan, ini setiap 400 meter dari pagar bambu yang ditancapkan,
ini ada semacam celah untuk kapal nelayan bisa masuk dan melewati celah tersebut. Dan saat ini saya akan mencoba menaiki pagar bambu ini, di mana ini juga sudah dibangun alas untuk berjalan. Ini juga dari material bambu, namun dialasi juga oleh pasir dan ada ini jaring paranet. Jaring paranet berwarna hitam, ada pasir dan juga karung bekas. Ini saya akan mencoba menaiki, walaupun ombaknya cukup tinggi ya. Ini Pak Heru, ini aman ya? Oh, siap, aman. Kita bisa aman, Bu. naik ya, Pak? Oh, naik aja, Bu. Saya sudah berhasil naik ke atas pagar laut ini. Dan memang ini ternyata walaupun terlihat ringkih, tapi ternyata cukup kuat, cukup kokoh. Untuk tikar dari material bambu ini bisa menahan berat. Cukup kuat ya Pak ya? Buat lumayan. Tadi cerita Pak Heru, ini pemasangan artinya Agustus 2024 itu baru mulai dipasang atau sudah selesai dipasang? Baru mulai dipasang. Agustus 2024 baru mulai dipasang, baru mulai material berdatangan dan pemasangan begitu. Oke Pak Heru, informasinya ini pada saat warga menolak, sempat ada ancaman, betul Pak? Oh, bahkan kita orasi aja ada 2 kubu. Dari PIK 2 mungkin ya atas perintah perusahaan pengembang tersebut, dan juga kita kubu penolakan. Itu sempat Penolakan ini dari nelayan? dari nelayan, tani tambak, juga ada yang para korban-korban pengurugan itu tanahnya yang diuruk belum dilunasin udah diuruk, ya kan? Ada yang sungai yang diuruk gitu tanpa sosialisasi. Jadi banyak lah kegaduhan-kegaduhan itu. Tapi ancaman itu ada? Ya, ancaman pasti ada. Suruh diam lah, suruh apalah gitu kan, atau gimana, ada. Ada ketakutan juga dari warga Ada, di sini Pak? ada. Ya mau ngelindung ke siapa gitu kan, sementara Pemdes, Kades, Camat, sampai Bupati ya kan, atau sampai Dewan kan diam. Jadi selaku nelayan tradisional Bu ya, yang merasa terganggu. Karena nelayan tradisional itu kita cari ikannya di pinggir sekitar sini. Nah, Di sekitar sini ya, yang tertutup pagar-pagar ya, tertutup biasanya sekat-sekat kita ini kan ya? kalau buang jaring kan nggak ada batasnya. Kalau sekarang ada batasnya. Nah, Jadi sangat berdampak ya Pak, mengganggu ya? Sangat berdampak sekali. Kontroversinya itu mengganggu dan segala macam, harus memutar yang tadinya harusnya 2 liter solar menjadi 5 liter solar. Ternyata tidak kok. Jalan-jalan buat ini dan segala macamnya gitu, jalan buat mereka ke lepas pantai gitu, ada jalannya, tidak muter sampai yang diberitakan itu ya begitu. Konotasi pagar ini kan ngeri betul, seolah-olah itu disekat, seolah-olah itu tidak ada jalan lagi, seolah-olah itu dan segala macam. Pembangunan pagar laut sudah terjadi sejak Agustus 2024. Mengapa hingga kini belum diketahui siapa pemiliknya? Selengkapnya hanya di iNews Fast sesaat lagi. Kalau seandainya pemerintah ngedukung perusahaan swasta yang di PSN kan ya, ini salah besar. Berarti kalah dia pemerintah. Masa pemerintah kalah sama perusahaan swasta? Nggak bisa nangkap banyak Nggak lagi? bisa nangkap banyak, malah yang ada itu alat tangkapnya rusak. Karena ini pagar-pagar ini kan, Oh, oke. tiang-tiangnya itu kan udah Putus banyak gitu ya, teritipnya Pak, ya? itu, ya bisa rusak. Itu yang Berapa udah- pengurangannya Pak sebelum pagar laut dibangun dengan saat ini aktivitas nelayan sesudah pagar dibangun? Pengurangan penghasilan Bapak berapa? Waduh, udah kolab kata pengusaha mah. Saya kan udah nggak nelayan lagi sekarang karena dampak ini. Kalau dipaksa pun ya buang-buang biaya, karena jaring pasti rusak, alat tangkap kepiting saya hilang, ya kan, karena nyangkut. Kalau dilanjutin kan ya bahaya, malah buang-buang ya operasional aja sih. Berarti sejak pembangunan pagar laut ini Bapak sampai berhenti Pak jadi Berhenti, nelayan? udah hampir 2 bulan.
Di sepanjang pantai ini ada sekitar 3.800 nelayan. Setiap hari melaut dan tipe nelayannya itu nelayan pulang pergi harian dengan kapal yang sederhana. Dengan adanya pagar bambu ini mengakibatkan lalu lintas menjadi terhambat sehingga waktu penangkapan itu menjadi lebih sebentar karena mereka perjalanan ke laut semakin lama. Selisihnya ada yang bilang 1 sampai 1,5 jam putar-putar aja gitu kan baru nyampe ke laut. Nah, ini ada kerugian ekonomi jelas. Kami taksir selama 3 bulan terakhir aja kerugian ekonominya mencapai 9 miliar. Kita memang punya budidaya kerang hijau juga ya di sana. Kan waktu itu memang belum padat pagarnya, kita akhirnya ke sana. Situ belum dipagar. Nah, belum pagar, sekarang udah dipagar. Jadi Sekarang juga tutup sudah lagi. termasuk. Ya. Oke. Jadi udah 2 nih. Dan juga saya punya objek wisata bahari ya atau wisata alam. Terganggu juga, Pak. Wisata mangrove di sana kan terganggu. Terkena pagar juga. Bukan, airnya melimpah. Oh. Jadi limpah gitu, Bu. Ya. Oh, gitu. Jadi dalamnya kan ada ikan, ada apa udah kabur semua. Jadi airnya Limpas. mengarah ke sana? Iya, karena kan pengurukan kan bukan ratusan hektar, ribuan hektar. Iya. Jadi kantung-kantung airnya itu tertimbun material tanah ya, tanah uruk dan Iya. juga ada hujan. Akhirnya air kemana-mana kan Di limpas. tempat wisata iya. Ya ke sini kan dampaknya ke para pelaku pembudidaya ikan. Oke, dampaknya banyak sekali Iya ya, Pak, banyak. Jadi kita udah 3 nih. Nah sekarang udah tiarap nih Pak, pendapatan tapi ini lagi. juga ada informasi atau pernyataan dari nelayan yang tergabung dalam JRP, Jaringan Rakyat Pantura, betul ya Pak ya namanya? Ya dengar saya itu. Iya, ini menyampaikan kalau pembangunan pagar laut ini justru langkah mitigasi untuk mencegah tsunami dan potensi abrasi air laut. Menurut Bapak ini masuk akal, Pak? Kalau menurut saya sih nggak masuk akal. Tadi naik aja udah goyang kok. Tidak masuk akal ya? Apalagi dihempas tsunami. Tsunami aja di Aceh tuh kapal tanker yang besar aja sampai ke kota. Nah terkecuali ya dengan adanya penanaman penghijauan dengan mangrove ya. Kalau ini, pagar ya, kenapa bambu pagar ya? ini kan termakan usia aja udah pasti roboh. Tapi kalau mangrove ketika termakan usia kan nambah besar. Nah itu. Ini juga terkena ombak tadi, Iya. bergoyang-goyang begitu ya Pak, walaupun kuat juga nah, untuk iya, walaupun kuat juga tergoyang-goyang. Kenapa Jadi nggak kalau mangrove? alasannya mitigasi tsunami dan abrasi menurut Bapak tidak masuk akal ya Pak ya? Nggak masuk akal. Oke, tapi JRP ini berarti bukan dari kubu yang sama dengan para warga dan nelayan yang melakukan penolakan di sini Pak? Ya itu kubu sebelah sana gitu. Oh, oke, berarti ini yang Kubu pendukung pihak- proyek tersebut. Oke, pendukung dari pengembang. Iya, pengembang. JRP ini berarti juga salah satu yang membangun juga ya Pak, waktu itu membantu membangun. Bukan membantu membangun. Ya mungkin dia siap badan aja gitu. Yang membangun itu ya bukan mereka, padahal saya juga tahu kok kerjaannya di situ di depan. Oke, dari Mana yang, nggak belum pernah dengar ada JRP? Nggak ada. oke, baru-baru saja Baru-baru ya Pak ini ya, aja waktu ketika ada kabar ini viral gitu muncul viral, ya baru Pak ya. muncul tuh pahlawan kesiangan. JRP sendiri ini bukan organisasi yang lahir tiba-tiba. Ya anggotanya banyak ya, tapi ada berbagai macam elemen. Ada mahasiswa, saya dan teman-teman mahasiswa tentu yang tergabung dari berbagai kampus. Lalu ada juga teman-teman tani yang bertani di sekitaran situ dan segala macam. Lalu ada juga teman-teman nelayan, tuh. Ada juga teman-teman pemuda. Jadi kita memang punya infrastruktur di situ gitu. Heru, mungkin harapannya dengan dibangunnya pagar laut ini yang tadi sampai membuat Pak Heru 3 kali berganti mata pencaharian dan masih gagal juga begitu karena imbas dari pembangunan pagar laut ini. Apa harapannya untuk pemerintah bisa menangani dan memberi solusi? Harapannya sih kembalikan seperti semula. Dicabut ini? Iya, cabut. Laut sudah tidak biru lagi, ya kan? Sudah rusak lah. Ya, terus Pulau Cangkir juga akan terdampak. Pengunjung juga akan mengurangi. Ya paling tidak, ya wajib kita bersihkan kembali sampai akar-akarnya. Ya jangan sampai
menyuruh warga lagi yang nyabutin. Siapapun yang memasang pagar laut ini harus mencabutnya juga ya Pak? Cabut, jangan sampai enggak. Nah ini udah jelas-jelas kok nggak ada surat izinnya. Ngapain dipelihara kalau kayak gitu? Pesisir pantai Kabupaten Tangerang itu adalah lumbungnya kota. Orang kota makan ikan dari sini kok. Orang kota makan padi, beras dari sini kok. Kalau seandainya diuruk semua, makannya dari mana? Nah, maka dari itu ya kami berharap pada teman-teman yang di kota jangan tidur nyenyak, bantu yang di Pantura. Kalau seandainya pemerintah ngedukung perusahaan swasta yang di PSN kan ya salah besar. Berarti kalah dia pemerintah. Masa pemerintah kalah sama perusahaan swasta? Dan juga ini bukan di PSN kan, yang di PSN kan udah selesai di sono. Ini cuma imbas mengatasnamakan PSN, proyek strategis nasional. Ini bukan proyek pemerintahan ternyata ya Pak ya? Bukan, kata warga sekarang bukan PSN lagi. Bukan proyek strategis, proyek sengsara nasional. Ya, Pak Heru, ini semoga aspirasi yang Pak Heru sampaikan bisa didengar. Amin, amin. Dan solusi terbaik segera diberikan Amin. kepada warga dan nelayan sekitar yang terdampak. Bahkan yang seperti Pak Heru ini sudah 3 kali ya Pak total kehilangan mata pencaharian Iya, amin. imbas pembangunan pagar laut. Ya masih misterius hingga saat ini. Iya, Terima kasih banyak Pak Heru telah berbincang langsung di lokasi pagar laut. Telah berbagi untuk iNews Files. Sehat selalu Pak Heru. Salam untuk warga dan nelayan Ya, di siap. lokasi ini. Terima kasih Bapak. Ya. Sejumlah fakta kami rangkum terkait pembangunan pagar laut misterius di wilayah perairan Tangerang, Banten. Pembangunan pagar laut semulanya disadari warga ketika ada orang dari luar desa yang menanamkan tiang bambu dari daerah Pelabuhan Ketapang. Semula warga mengira pagar bambu yang ditancapkan merupakan bagian dari program pemerintah. Namun ketika pembangunan semakin masif, sejumlah warga yang meminta pembangunan di stop justru mendapatkan ancaman. Pagar laut misterius membentang sepanjang 30,16 km di 6 kecamatan pesisir di Kabupaten Tangerang, Banten. Pagar laut dibuat menggunakan material bambu cerucuk yang ditanamkan dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Pembangunan pagar laut memberikan dampak buruk bagi sejumlah nelayan. Selain mereka harus menambah jarak tempuh saat mencari ikan, namun mereka juga harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli bahan bakar solar. Ya, bagaimanakah dampak pembangunan pagar laut lebih dari 30 km di Tangerang, Banten terhadap perekonomian warga? Saat ini saya akan mencoba bertanya pada salah satu pedagang di wilayah Desa Kronjo ini. Halo Mbak, dengan siapa? Dinda Febrianti. Mbak Dinda udah berapa lama jualan di sini Mbak? Udah lama juga ya, dari sebelum ada ini juga udah ada di sini, udah tinggal di sini. Oh, udah lumayan lama ya Mbak? Iya. Setahun ada? Ada Boleh ngobrol bentar ya Mbak? Mbak Dinda udah berapa lama jualan di sini Mbak? sekitar 10 tahunan kayaknya. 10 tahun? Berarti sebelum ada pembangunan pagar laut di sini? Iya, Waktu pembangunan lihat Mbak? lihat. Tahu siapa yang membangun? Ya, yang membangun orang-orang pekerja. Biasanya ya, dia kadang datang pagi, mulai jam 6, terus selesai jam 5 sore. Jam 6 pagi sampai jam 6 5 pagi sore. sampai jam 5 sore. Tapi itu dari warga sekitar juga yang membangun? Iya, warga sekitar, warga Cadang Kronjo. Oh, dari warga Iya, desa sini warga juga? desa sini juga ada yang membangun itu. Pas pembangunan sempat bertanya-tanya Mbak, ini untuk apa, proyek apa gitu? Enggak sih ya, soalnya ini juga orangnya itu kurang gimana ya. Jadi dia tuh nggak pernah yang namanya mampir atau apa. Nggak terbuka, nggak menyapa warga iya. juga. Ada pemberitahuan tapi sebelum penanaman ataupun pagar bambu ini dibentangkan di sini itu sempat ada pemberitahuan kepada warga? Tidak. Nggak ada sama sekali? Tidak Iya. diberitahu? Jadi tidak tahu pekerjaan itu, tahu-tahu udah ada aja itu, udah ada yang bikin saja. Tapi warga pernah mempertanyakan atau menolak pembangunan ini Mbak? Ya mungkin ada ya sebagian beberapa orang yang menolak ini karena cukup mengganggu ya, dibilang mengganggu, cukup mengganggu. Ini warung saya ya pedagang di sini, jadi hasilnya berkurang, jualannya berkurang, terus pengunjung wisatawan juga sepi. Ini dampak sejak pembangunan pagar laut itu? Iya. Jadi penghasilan Mbak berkurang drastis? Berkurang karena adanya ini. Jadi pengunjung juga kurang, yang biasanya di sini ramai, jadi kurang. Oke, selain
dampak ekonomi, Mbak Dinda merasakan dampak-dampak lain terhadap lingkungan mungkin sejak adanya pagar laut? Ya mungkin kalau saya ya sebagai warung itu aja sih. Cuma kalau nelayan-nelayan yang lainnya saya tidak tahu apa dampaknya ini. Ya, mungkin mereka juga terganggu. Mbak Dinda mungkin sebagai warga di sini sudah 10 tahun berjualan di sini, apa harapannya kepada pemerintah? Ya pengennya masih bisa seperti sebelumnya, ya itu tidak ada, bisa dicabut-cabutin gitu, biar bisa kembali seperti semula lagi, warung menjadi ramai, banyak pengunjung yang datang. Harapannya ini dibongkar pagar lautnya? Iya. Baik Mbak Dinda, terima kasih banyak. Semoga ya apa yang menjadi kegelisahan, kekhawatiran ini bisa segera terjawabkan dan bisa ada solusi yang nyata dari pemerintah. Terima kasih banyak Mbak Dinda, sehat selalu untuk keluarga. Amin, terima kasih. Kelompok nelayan yang tergabung dalam jaringan rakyat Pantura mengklaim sebagai pembangun pagar laut. Selengkapnya hanya di iNews Fast sesaat lagi. Masa misalnya pimpinan pemerintahan pusat kalah oleh pemerintah daerah, kan nggak logik tuh. Ini kan punya negara, punya bangsa, laut ini. Laut milik bersama ya Pak common ya? property dia, kepemilikan bersama. Dengan dia melakukan pembiaran, sudah ditebak itu bahwa mereka bagian dari kejahatan itu. Jaringan Rakyat Pantura atau JRP mengklaim merekalah yang membangun pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Sejak kapan Bang Nelayan ini inisiatif untuk pasang bambu di Dari dulu sebenarnya udah ada, cuma sekarang-karang aja yang baru digubris ya. Dari dulu itu banyak nelayan-nelayan yang sudah pemasangan apa itu dengan melakukan hal-hal yang seperti itu. Udah biasa sebenarnya, ya. Berarti nggak ada, berarti nggak ada sangkut pautan sama pembangunan. Oh tidak ada. Kelompok nelayan ini juga menyebut pagar laut itu dibangun untuk mencegah abrasi serta mitigasi terhadap ancaman megatrust dari ancaman tsunami. Yang pertama adalah untuk menahan abrasi, dan yang kedua menahan pemecah gelombang juga. Dan di sisi lain juga keuntungan dan kemanfaatannya adalah buat masyarakat nelayan khususnya itu jadi penghasilan tambahan. Jadi di situ bisa habitat kerang hijau itu hidup. Dan saat ini saya akan berbincang bersama dengan Deputi Eksternal Walhi Nasional Mukri Priyatna langsung dari lokasi pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Pak Mukri, terima kasih sudah bergabung langsung dari depan pagar laut ini ya Pak, jauh-jauh ke Tangerang, Banten. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Pak Mukri, ini dari Walhi melihat ada pagar laut sepanjang 30,16 km di 6 kecamatan, 16 desa. Tanggapan dari Walhi seperti apa melihat ini? Ya sebetulnya bukan konsentrasinya kepada pagarnya ya. Itu kan ada motif dan upaya untuk mereklamasi. Dari mana sumbernya kita bisa dapat? Paling tidak ada 6 dokumen gitu ya. Perda Tata Ruang nomor 13 tentang tata ruang Kabupaten Tangerang. Ya. Kemudian terkait dengan rencana strategis pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Tangerang. Nah, di situ lebih jelas itu. Kalau semula hanya disebutkan reklamasi 9.000 hektar, yang kedua ini di reklamasi 9.000 hektar disebutkan nilai investasinya 20 triliun dan siapa investornya. Yang paling akhir adalah setelah pengesahan Tata Ruang Provinsi Banten tahun 2023 yang menyebutkan yang sama, sekarang masih juga terjadi di dalam dokumen penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Tangerang untuk tahun 2025 sampai dengan tahun 2045. Jadi memang ini motifnya adalah bisnis reklamasi. Nah, yang uniknya misalnya bisa saya tampilkan kalau masyarakat nggak yakin, karena kan sampai hari ini nggak ngomong nih si Walhi tahu siapa dalangnya? Ya tentu dalangnya adalah berkolaborasi dalam hal ini pemerintah dengan pemilik modal.
Pemerintah juga turun campur tangan dalam proyek ini. Ya, kenapa? Apa dasarnya? Ini dokumen-dokumen ini. Ini adalah peta, ya, peta pola pemanfaatan ruang. Yang di sini, yang di warna-warna kuning, putih, biru, inilah zona reklamasinya. Oke. Dan cara dia melakukan tipologinya, di dalam legenda disebutkan daerah yang reklamasi, tetapi dia tutup dengan warna sehingga nggak kelihatan. Kalau orang nggak ngerti peta, agak masalah ini. Daerah yang reklamasi itu ya? Inilah yang dipagar. Yang di atas ini? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, yang berwarna kuning, warna kulit ini ya? Kuning ya. Di mana pagar itu? Inilah pagar itu. Di Jadi dalam hampir mirip dengan yang di peta ini ya, Pak ya? Di dalam legendanya disebutkan jalan. Rute untuk jalan itulah yang sekarang dipasang menjadi pagar itu. Ini pagar laut 30,16 km itu. Betul. Dan ini tadi disebutkan Walhi proyek 20 triliun ya Pak ya? 20 triliun. 20 triliun rupiah. Ada campur tangan juga dari pemerintah. Ya tentu, bukan lagi campur tangan. Ini jelas-jelas dokumennya seperti ini. Mau nipu kayak mana lagi gitu ya. Ini dokumen mereka yang nyusun. Pertanyaannya, kalau misalnya dia untuk kepentingan rakyat yang mana? Kalau seandainya dia bilang dalam dokumen, semua dokumen disebutkan ini adalah kawasan rentan tsunami, terus buat apa reklamasi? Berarti dia dengan sengaja mau menjerumuskan orang supaya menjadi korban tsunami. Ini yang nggak logik gitu ya. Dari ATR BPN mengatakan kawasan ini clear. Tidak ada klaim atas penguasaan lahan di laut ini. Artinya ini memang masih laut, milik negara. Dari sisi AMDAL, ternyata tidak ada perusahaan yang mengantongi izin AMDAL terhadap pemanfaatan ruang laut ini. Dari pemanfaatan ruang laut juga tidak ada izinnya juga dari KKP. Jadi dari Kementerian Lingkungan Hidup tidak ada AMDAL-nya, dari ATR BPN clear and clean, tidak ada penguasaan, terus dari KKP pemanfaatan lautnya juga tidak ada. Otomatis ini berarti ilegal. Oleh karena itu, Ombudsman mendesak KKP agar segera melakukan pencabutan. Ini kan ada pernyataan dari kelompok nelayan Jaringan Rakyat Pantura JRP menyebut sebetulnya pembangunan pagar laut ini adalah langkah mitigasi tsunami dan abrasi air laut. Menurut Walhi, logis. Kalau nggak ngerti ngomong soal tentang bencana, belajar dulu lah. Kalau kemudian disebut sebagai untuk mitigasi bencana apa yang mau dia mitigasi? Dalam konsep nelayan yang sejati, yang asli, yang bukan tipologi, yang tukang kibul, tukang bohong itu, mereka pasti akan tanam mangrove. Jenis Carijopora, seperti ini ada api-api, ada ketapang, ada waru. Itu mereka paham sekali dengan kondisi. Tidak mungkin dari pagar bambu ya? Nggak ada rumusnya itu. Itu ngarang, udahlah. Kalau udah dapat kopi ya udahlah, berhenti. Waduh, kalau kita bicara ekosistem, pagar itu sebelumnya itu dulu darat. Mungkin kalau kata orang tua saya di situ 20-30 tahun yang lalu sekitaran 1 kilo lah itu dari bibir pantai atau mungkin lebih gitu kan, kita nggak tahu lah pastinya ya. Itu darat dulunya yang termakan abrasi. Nah makanya masyarakat juga bilang ya untuk memecah gelombang, ya itu yang masyarakat bisa lakukan. Kita tidak bisa dong saya menghakimi, harusnya nanamnya mangrove Pak. Bukan itu harusnya dijawab oleh pemerintah, gitu. Bukan ketika rakyat kemudian melakukan sesuatu, dihakimi pula, dikambing hitamkan pula, jadi objek proxy war pula. Saya rasa ini harus diluruskan. Jangan ngarang-ngarang lagi. Kenapa? Semakin dia ngebohong, ketahuan, akan mencari celah kebohongan lagi. Dan itu sebetulnya jangan menjadi fokus kita. Karena terlalu kecil kalau kita melawan urusan orang-orang seperti itu. Maksudnya ada orang-orang suruhan di balik proyek besar ini? Itu kan antek-antek aja, receh-receh. Justru yang harus kita bongkar sekarang ini adalah siapa agen intelektualnya. Gitu ya. Agen intelektual yang perlu dikejar itu adalah anggota-anggota DPR di Kabupaten Tangerang ini. Sejak periode kepengurusan 2019 sampai dengan tahun 2024. Kalau yang sekarang misalnya nggak ngerti, kita maklum. Kalau itu adalah DPR yang baru terpilih dan bukan melanjutkan ini yang lalu. Ini periode sebelumnya? Iya. Walhi ini sudah mengantongi cukup bukti untuk bisa mengungkap ini? Ya, karena sekali lagi rujukan kita kebijakan, dan ini bukan yang pertama sebetulnya kita menyampaikan keberatan. Hebatnya begini nih, cara dia membuat strukturnya ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berlindung di balik undang-undang. Jadi kalau seandainya nanti terjadi reklamasi, ini kan sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Itu kepentingan siapa?
Kalau dia ngomong rakyat yang mana? Karena di sini jelas untuk pemukiman, ya, untuk industri, untuk pelabuhan. Pak, ini kan tapi sudah dari Agustus 2024, sudah dari pertengahan tahun lalu. Kenapa hingga saat ini masih dibiarkan? Ini justru pertanyaan kita. Kalau seperti ini namanya negara kalah oleh pemilik modal. Masa misalnya pimpinan pemerintahan pusat kalah oleh pemerintah daerah, kan nggak logik tuh. Ini kan punya negara, punya bangsa, laut ini. Laut milik bersama ya Pak common ya? property dia, kepemilikan bersama. Dengan dia melakukan pembiaran, sudah ditebak itu bahwa mereka bagian dari kejahatan itu. Artinya tadi tidak ada koordinasi begitu dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, atau ada pembiaran? Sebetulnya lebih kepada pembiaran, karena kalau koordinasi apa? Koordinasi itu bisa dipastikan ada. Apa bentuknya? Setiap yang namanya peraturan perundangan, dari yang terkecil itu naik ke atas, kabupaten ke provinsi, provinsi ke pemerintah pusat. Kalau urusannya laut, dari kabupaten pindah ke DKP provinsi, terus naik ke KKP. Pasti itu tahu. Nggak mungkin nggak tahu, karena kalau dia bertentangan nggak boleh. Dan ini motifnya, Walhi melihat murni bisnis. Murni. Dan kita meyakini bahwa sebetulnya bukan cuma Tangerang gitu ya. Ini akan bisa sampai ke Serang, dikuasain, dikapling ini. Tak hanya merugikan nelayan, pembangunan pagar laut juga merusak ekosistem laut. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Selengkapnya hanya di iNews Pulse sesaat lagi. Terkait keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir utara Tangerang, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebut pihaknya segera melakukan investigasi. Saya lagi cek, lagi diinvestigasi ya, cek, karena itu di laut juga kan, berarti itu nanti Kementerian Kelautan cek gitu ya. Itu ada kemungkinan itu dari siapa Pak? Maksudnya apakah pengusaha atau daerah? Kita cek dulu aja. Sementara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan akan mencabut pagar misterius sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten jika tak mengantongi izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Oke, ini kan Menteri sudah menyebut, pemerintah sudah menyebut ya kalau tidak punya izin dicabut saja begitu pagar-pagar laut ini. Tapi sebetulnya secara mekanisme peraturan perundang-undangan, kalau ada izin boleh membangun pagar laut seperti ini? Itu dia kenapa kita nggak mau terjebak soal legal dan tidak legalnya. Karena dua-duanya legal pun nggak benar. Bahkan dengan perizinan pun tidak nggak boleh? Benar. Kenapa nggak benarnya? Karena dia dalam konteks lingkungan, hukum keseimbangan alam, setiap yang ada yang bertambah maka dipastikan ada yang berkurang. Air itu mencari tempat terendah dan ruang yang kosong. Nah kalau di sini ditimbun, ya bisa dipastikan daerah itu airnya akan mengalir tempat cari ruang kosong. Di sini bisa selamat. Coba cari tempat yang lain. Dia akan bermuara ke tempat lain. Oke, sekarang sudah seperti ini, sudah terlanjur dipasang pagar laut 30,16 km. Solusi dari Walhi menurutnya sebaiknya apa yang dilakukan oleh pemerintah? Kita harus mencari akar masalahnya. Apa akar masalahnya? Adalah dokumen ini. Mulai dari tata ruang, Renstra, RPJMD, RPJMP. Dari regulasinya? Itu harus digugurkan, dikeluarkan, dibatalkan yang namanya rencana 9.000 hektar reklamasi di wilayah Pantura Tangerang ini. Itu dulu. Kalau sudah tidak ada kebijakannya, fokusnya ke sini. Siapa sebetulnya harus bertanggung jawab? Mustahil dia nggak tahu. Yang ketiga, bongkar. Kalau nggak mampu bikin sayembara, undang rakyat. Ayo kita rubuhin pagar. Jadi di mana letak wibawa negara? Karena kenapa? Kalau ini dibiarkan, aku yakin di tempat yang lain pun akan menjadi hal yang serupa. Saya kira masyarakat bisa diajak gotong royong lah. Karena kalau dia nunggu 20 hari, siapa maling yang mau ngaku? Nah akhirnya apa yang muncul tadi tuh? Kroco-kroco itu. Kamilah yang beginilah. Yang secara akal orang yang nggak pintar-pintar lewat matematik bisa berhitung. Nggak mungkin dia mampu. Ada 8.000 nelayan di Kabupaten Tangerang.
masyarakatnya di pesisir itu setengahnya lah kira-kira dari 3 juta masyarakat Kabupaten Tangerang. Logika itu bisa-bisa saja dibantah. Kalau ya tadi, misalnya saya 1 meter, yang lain 1 meter, 1 meter, atau Mbak misalnya 1 meter, temennya 1 meter, 1 meter, kan itu sistem gotong royong, sistem swadaya. Kalau di framing 30 kilometer, dibangun oleh masyarakat dengan tempo yang sesingkat-singkatnya, ya enggak mungkin dia ada proses. Dari nelayan, dari masyarakat, nelayan yang nancap-nancap, yang adik ronjo, lalu kemudian di Lontar, lalu kemudian di Karangserang, di Paku Haji juga, gitu. Jadi saya itu sebetulnya sifatnya hanya meluruskan, jangan juga framing-framing tersebut membunuh manfaat yang ada, kan itu nggak baik. Rasanya terlalu naif gitu bahwa kita percaya ini adalah swadaya, apalagi swadaya nelayan. Karena nilainya besar loh. Ya. Saya menduga pemasangan pagar di sekitar 30 km ini dananya bisa lebih dari 30 miliar. Walaupun hanya pasang bambu saja. Ya. Hitung-hitungannya sederhana. Jumlah bambu aja dikali sepanjang 3 km kali berapa lapis. Kali harga bambunya ditambah dengan ongkos pasangnya. Itu pasti hitungannya sudah melebihi dari 30 miliar. Apa nelayan mampu melakukan swadaya seperti itu? Siapapun yang melakukan ini, Ombudsman melihat memiliki power. Tadi salah satu poinnya adalah harus dicari siapa dalang di balik pembangunan pagar laut ini. Kalau sudah ditemukan, ada mungkin potensi dijerat pidana? Ya pidana lah. Pidana? Kan dia bilang ini ilegal. Ya dipidana. Harus sesuai dipidana. dengan peraturan perundang-undangannya. Apa yang cocok? Misalnya pidana lingkungan yang menurut pemerintah paling layak untuk ditempatkan. Seperti itu. Baik, ini semoga apa yang tadi Pak Mukri sampaikan mewakili Walhi, mewakili warga dan masyarakat yang khawatir dengan pembangunan pagar laut yang nantinya akan berdampak buruk tidak hanya pada ekosistem namun juga ekonomi. Dan ini juga berdampak jangka panjang terhadap lingkungan kita. Semoga bisa didengar dan nantinya ada solusi terbaik dari pemerintah. Terima kasih banyak Pak Mukri Friatna telah bergabung langsung dari lokasi pagar laut ini. Sehat selalu Bapak. Terima kasih. Alhamdulillah. Pagar laut sepanjang lebih dari 30 km di wilayah perairan Tangerang, Banten menjadi polemik. Sungguh ironi, laut yang menjadi milik bersama diduga menjadi permainan oleh segelintir orang. Sementara para nelayan yang merugi hanya bisa berkeluh kesah tanpa mendapatkan solusi nyata. Pertanyaannya, apakah izin pembangunan pagar laut akan tetap dikeluarkan walau banyak kerugian terhadap lingkungan dan para rakyat kecil? Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.